Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, perkenalkan nama saya Marcel Ridki Maulana. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi mengenai pembelajaran kecapi dasar, di mana di dalamnya membahas mengenai tentang jenis kecapi, organologi kecapi, tangga nada yang dipakai dalam kecapi, dan istilah yang dipakai dalam karawitan khususnya dalam bermain kecapi, dan yang terakhir yaitu teknik bermain kecapi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembelajarannya. Tapi jangan lupa untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajarannya. Yang terpenting kita simak materi pembelajarannya agar lebih paham dan mengerti. Mari kita simak. Baik, yang pertama mari kita bahas dulu secara definisi apa sih yang disebut dengan kacapi. Menurut para ahli, kacapi adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Sunda yang dimainkan secara dipetik atau disintrek dengan jari tangan kanan. Dan ada juga istilah ditoel dengan jari tangan kiri. Ada juga yang mengatakan bahwa kacapi itu adalah alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau mamaos Cianjuran, atau juga kawih dan kacapi suling. Kata kacapi dalam bahasa Sunda juga merujuk kepada tanaman sentul yang dipercaya kayunya digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kecapi. Jenis yang pertama yaitu ada yang disebut dengan kacapi parahu, atau juga yang menyebutkan kacapi gelung ataupun kacapi indung. Seperti namanya, bentuknya mirip perahu. Proses pembuatannya dapat mencapai 3 bulan. Lubang resonansi berada di bagian bawah sehingga memungkinkan suara keluar lebih jelas. Dulu, kacapi jenis ini dibuat dari kayu dengan cara dipahat. Lalu kacapi indung juga digunakan untuk mengiringi lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Seperti namanya, kacapi ini terdiri dari 18 kawat atau 18 senar. Jenis yang kedua yaitu ada yang namanya kacapi siter, ataupun di Sunda disebutnya dengan kacapi Sunda. Bentuknya lebih sederhana dari kecapi perahu. Biasanya bagian atas dan bawah berbentuk trapesium yang rata dan terdapat lubang resonansi. Kacapi siter ini sangat cocok dipadukan dengan suling Sunda sehingga menghasilkan harmoni yang syahdu bagaikan khas Sunda. Kacapi ini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu kawih terutamanya. Tapi sekarang kacapi siter ini banyak digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pop Sunda maupun pop Indonesia dengan setelan nada diatonis. Kacapi ini pada umumnya terdiri dari 20 kawat atau 20 senar. Setelah kawan-kawan mengetahui tentang jenis-jenis kecapi, mari kita mengenal tentang organologi kecapi atau bagan-bagan mengenai kecapi. Yang pertama yaitu ada gelung yang terletak di kiri kanan bagian atas kecapi. Yang kedua yaitu ada benget atau rarai adalah bagian atas kecapi. Yang ketiga ada yang namanya papalayu adalah bagian muka dan belakang kecapi. Yang keempat adalah pongpok adalah bagian kiri dan kanan kecapi. Yang kelima ada susumuran adalah lubang udara yang terdapat di bawah kacapi. Yang keenam ada puret, alat penegang
atau yang dipasang di bagian muka kecapi. Yang ketujuh, ada tumpang sari atau susu yang dideretkan di atas benget kecapi. Yang kedelapan, ada lidah, adalah sebilah kayu yang terdapat di dalam kecapi untuk menahan dan sebagai poros purut-purut kecapi. Yang kesembilan adalah tumpang sari atau dadampar, adalah besi atau batang tembaga untuk menahan tekanan-tekanan dari tegangan kawat-kawat yang dipasang di muka paku sekrup. Setelah kita mengetahui organologi kecapi atau bagian-bagian kecapi, selanjutnya yaitu yang kita bahas yaitu tangga nada yang dipakai dalam kecapi. Apa sih tangga nada yang dipakai dalam kecapi? Dalam karawitan Sunda, tangga nada ini disebut dengan istilah titi laras. Titi dalam bahasa Jawa disebut dengan yang artinya yaitu tangga, dan laras yang artinya tinggi rendahnya nada. Nah, dalam karawitan Sunda itu titi laras ini dibagi menjadi 3 laras. Yang pertama yaitu salendro, yang kedua itu degung, yang ketiga itu medenda. Nah, kecapi ini tangga nadanya yaitu da, mi, na, ti, la, atau dengan istilah notasi barat disebut dengan pentatonis atau yang disebut dengan 5 nada. Nah, untuk yang masih belajar atau kita masih belajar dalam hal mendasar ini, kita bisa bermain di tangga nada atau di laras degung. Karena hal yang paling mendasar itu kita bermain bisa di tangga nada atau di laras degung. Dalam kecapi juga ada urutan nadanya, yaitu dari oktav yang paling kecil da sampai la itu disebut dengan gemyang petit. Dan ada pun oktav tengah da sampai la juga disebutnya yaitu gemyang tengah. Dan ada yang lebih rendah nadanya yaitu da sampai la juga disebut dengan gemyang galimer. Dan gemyang paling rendah yang terakhir itu da sampai la disebutnya dengan gemyang gede. Nah, dalam karawitan sendiri itu ada istilah-istilah tertentu. Yang pertama yaitu ada namanya sagemyang atau 1 oktav, di mana nada da ke da lagi disebutnya yaitu sagemyang. Yang kedua ada yang namanya suara alit yang artinya yaitu nada tinggi. Yang ketiga yaitu ada suara ageng atau artinya nada rendah. Dan yang keempat ada suara antara atau suara tanpa antara atau suara dengan antara, yaitu dalam istilah barat disebutkan dengan interval. Dan yang kelima yaitu ada gerakan atau yang artinya tempo. Ada juga antare yang disebut dengan lambat. Dan gerakan sedang disebut dengan sedang. Dan terakhir yaitu kering yang artinya yaitu cepat. Nah, setelah kita mengetahui beberapa pembahasan tadi, mari kita lanjut yaitu tentang pembahasan terakhir, yaitu tentang teknik bermain kecapi. Ada beberapa teknik yang dapat kita praktekkan dalam bermain kecapi. Yang pertama yaitu ada yang namanya teknik sintruk atau toel. Adalah teknik petikan kecapi dengan menggunakan 2 jari yaitu telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Posisi dan gerakan jarinya adalah 1 telunjuk kanan melipat ke dalam, ujung kukunya menyentuh senar dengan gerakan nyintruk atau menjentik. Dan 2 telunjuk kiri adalah agak lengkung ke bawah, ujung kukunya menyentuh senar dengan gerakan noel
atau sentuhan dengan ujung jari, sehingga gerakan dari kedua jari ini menghasilkan komposisi nada atau gending yang diinginkan. Gerakan tersebut ada yang searah dengan dalam nada gembyang atau oktav, atau juga bisa dengan dikempiung atau menghasilkan nada akor. Ada yang berlawanan dengan nada yang berlainan, dan ada pula yang seperti saling bersahutan antara telunjuk kanan dan kiri. Fungsi dari masing-masing jari di atas ada yang sama sebagai penyaji melodi, ada pula yang telunjuk kanan sebagai penyaji melodi, serta telunjuk kiri sebagai penyaji bass, dan lain-lain. Artinya tergantung pada kebutuhan musikalisasinya. Nah, yang kedua yaitu ada teknik dijamret. Adalah petikan kacapi yang posisi dan gerakan jari, terutama jari-jari tangan kanan, membunyikan 3 buah nada secara bersamaan dengan menggunakan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Sedangkan posisi dan gerakan tangan kiri, ibu jari, dan telunjuk, cara itu akan menghasilkan harmoni dari 3 nada yang berbeda. Nama teknik dijamret merujuk pada posisi badan dan tangan pemain kecapi yang nampak seperti akan melakukan aksi jamret. Oleh karena itu, teknik ini disebut dengan teknik dijamret. Yang ketiga yaitu ada teknik jengkalan. Alat musik kecapi dimainkan dengan cara jengkalan. Teknik ini dilakukan dengan posisi badan. Pemain alat musik lebih condong ke depan dan posisi jarinya hampir mirip dengan teknik dijamret. Jari jemari tangan kanan memainkan 3 senar nada secara bersamaan, sedangkan yang kiri memetik senar dan memainkan nada dengan bebas. Yang terakhir yaitu ada teknik ranggem. Teknik ini merupakan teknik ciptaan pakokoko suara atau yang disebut dengan mangkoko, di mana teknik ini pengembangan dari teknik sintrek, toel, dan jengkalan. Teknik ini dibuat oleh pakokoko suara menjadi lebih kompleks, di mana ada penyatuan harmoni nada yang lebih merdu ketika dipetik. Nah, setelah kita mengetahui teknik-teknik tersebut, mari kita simak video berikut.
Baik, terima kasih telah menyimak dan menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar serta berlatih agar lebih paham dan lihai dalam bermain kecapinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.